Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat serta anugerahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk bisa meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama hadis nomor 35, yaitu hadis Abu Hurairah tentang perintah untuk membangun persaudaraan di antara sesama muslim, memberikan hak-hak sesama muslim, serta tidak menzalimi mereka, iri kepada mereka, saling membenci, dan seterusnya. Hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 36, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjidnya. Mereka membaca Al-Quran di situ, saling mudzakarah di antara mereka tentang ayat-ayat itu, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat akan memenuhi
majelis mereka. Para malaikat akan mengiringi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji mereka di depan malaikat yang ada di sekitarnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang karena amalannya berada di belakang, maka dia tidak bisa maju ke depan karena nasabnya. Barang siapa yang tertinggal karena amalannya, maka dia tidak bisa mengejar dengan nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda dengan hadis yang cukup panjang ini. Ada beberapa potong kalimat dari hadis ini dan kita akan mengupasnya satu persatu. Hadis ini senada dengan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sahihain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan dia menzaliminya, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin farraja Allahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini adalah hadis yang lain yang senada, namun diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan hadis ini ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Muslim saja. Potongan hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat kelak. Kurbah adalah kesulitan yang luar biasa, posisi terjepit, posisi kesulitan yang sangat, yang tentunya ketika kita sedang menghadapi kondisi seperti itu, kita sangat butuh bantuan orang lain. Kondisi terjepit ini diumpamakan seperti orang yang sedang tercekik. Maka kalau orang yang mencekiknya memberikan dia nafas, memberikan dia kesempatan untuk bernafas, maka ini namanya tanfis. Dari kata nafasa yunaffisu, memberikan nafas. Maka barang siapa yang memberi nafas, maksudnya barang siapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat kelak. Kalau kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan atau mengalami kesulitan besar dalam kondisi terjepit, maka kita mendapatkan ganjaran atau balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang setimpal dan sejenis dengan apa yang kita lakukan di dunia. Ini adalah
contoh dari kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi pahala itu sejenis dengan amalannya. Di sini orang yang meringankan kesulitan orang lain dijanjikan akan mendapatkan kemudahan ketika menghadapi kesulitan pada hari kiamat. Jadi masalah yang dihadapi sejenis, kesulitan. Bantuan yang diberikan juga sejenis, yaitu memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran. Maka balasannya juga sejenis, yaitu akan dibalas dengan hal yang sama, akan dimudahkan urusannya, tapi tidak sama persis, karena yang di depan adalah membantu di dunia, meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka balasannya adalah mendapatkan kemudahan saat kita mengalami kesulitan di akhirat. Jadi tidak sama persis, dikatakan sejenis. Memudahkan dibalas dengan memudahkan. Permasalahannya sama-sama kesulitan, sama-sama kurbah. Yang ini kurbah di dunia, yang itu kurbah di akhirat. Balasan yang akan diberikan adalah berupa kemudahan saat kita menghadapi kesulitan yang besar pada hari kiamat kelak. Maka dari sini disimpulkan sebuah kaidah, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalannya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan keutamaan meringankan kesulitan orang lain. Kalau kita meringankan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita menghadapi kesulitan atau kesulitan besar pada hari kiamat kelak. Dan dua hal ini diharapkan terjadi saat orang menghadapi kesulitan, maka kita dituntut untuk membantunya dengan satu dari dua hal. Yang pertama yaitu dengan meringankan kesulitan itu. Yang kedua dengan menghilangkan sama sekali semua kesulitan itu. Kalau kita bisa menghilangkannya, bisa mengangkat kesulitan itu dengan paripurna, maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, maka kita berusaha untuk meringankan kesulitan orang tersebut. Dan yang pertama disebutkan oleh hadis Abu Hurairah, meringankan kesulitan. Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Sedangkan yang kedua yaitu yang mengangkat secara paripurna, mengangkat permasalahan dengan tuntas. Maka ini yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wa man farraja an muslimin farrajallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari kiamat kelak. Jadi tanfis, meringankan kesulitan, ganjarannya adalah diringankan dari kesulitan pada hari kiamat. Demikian juga mengangkat kesulitan di dunia, ganjarannya adalah diangkat kesulitan kita saat di akhirat kelak. Jadi dua hadis ini, hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, sama-sama menunjukkan al-jaza'u min jinsil amal. Demikian juga dengan potongan-potongan hadis Abu Hurairah yang setelahnya. Ini semuanya juga menegaskan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amalan yang dilakukan
memudahkan orang yang sedang susah. Pahala yang diraih adalah dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini juga al-jaza'u min jinsil amal. Sementara kita mengetahui bahwasanya urusan akhirat adalah urusan yang berat. Hari kiamat disebut sebagai yaumun asir, hari yang sulit. Maka pada hari kiamat kelak kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin kesulitan kita di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita banyak-banyak membantu urusan orang lain, memudahkan urusan mereka, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang sedang kesulitan ini bentuknya bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan tempo yang lebih panjang bagi mereka untuk membayar utang yang kita berikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika si peminjam uang adalah orang yang memiliki kesulitan, maka hendaklah si pemberi pinjaman memberikan tempo, memberikan tambahan tempo sampai si peminjam bisa untuk membayar utangnya, sampai si peminjam lepas dari kesulitannya. Masya Allah, ini tentunya adalah sebuah akhlak yang agung, memberikan pinjaman, kemudian saat saudara kita kesulitan untuk membayar pada tempo yang sudah disepakati, maka kita memberikan tambahan tempo tanpa kita membebaninya dengan bunga, tanpa kita membebaninya dengan tambahan nilai. Ini adalah sebuah akhlak yang luar biasa. Bisa juga dengan memaafkannya, yaitu dengan menggugurkan tanggungan dia, baik sebagian atau seluruhnya. Ini juga adalah salah satu contoh memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Atau bisa juga dengan memberikan bantuan kepada orang tersebut berupa makanan, pakaian, atau barang yang bisa membuat dia terlepas dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Dan perintah untuk memberikan kemudahan kepada orang lain ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, bahwasanya beliau bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas." Dahulu ada seorang pedagang yang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi tajawazu anhu. Dan jika ada orang yang kesulitan untuk membayar, maka dia mengatakan kepada anak-anaknya, tajawazu anhu, maafkanlah dia, gugurkanlah kewajiban utang atas dia. Ketika dia mengatakan demikian, pedagang ini memberikan alasan, tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna. Maafkanlah mereka, ya, ampunilah mereka, maafkanlah, gugurkanlah utang mereka, barangkali dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni kita. Ini beliau katakan kepada putra-putra beliau. Maka apa hasilnya? Di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni pedagang yang baik ini. Nah, tentunya ini adalah sebuah kabar tentang seorang pedagang yang baik, seorang pedagang yang budiman, pedagang yang murah hati, yang biasa mengajak anak-anaknya untuk memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan, termasuk mereka yang meminjam uang, punya tanggungan kepada dia tapi tidak mampu untuk membayarnya.
Dia berharap dengan memudahkan urusan mereka, memaafkan mereka, menggugurkan tanggungan utang atas mereka, dia berharap bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan harapan dia itu dengan mengampuni dia. Hal ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada orang lain itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan kita semuanya butuh hal itu. Kita semuanya memiliki banyak dosa, dan kita semuanya harus memiliki sebab-sebab dan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Dan salah satunya adalah dengan memudahkan orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang sedang kesulitan. Sementara dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha' anhu." Barang siapa yang senang untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan hari kiamat, hendaklah dia memudahkan orang yang sedang kesulitan. Hendaklah dia membantu orang yang sedang kesulitan atau menggugurkan kewajibannya, yakni menggugurkan tanggungannya. Ya, ini juga menegaskan kaidah al-jaza'u min jinsil amal, karena amalannya adalah membantu orang yang sedang kesulitan di dunia, maka pahalanya atau ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita semuanya ingin diberikan kemudahan-kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Maka jika kita ingin demikian, hendaklah kita bersemangat dan rajin-rajin untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. Kemudian potongan hadis yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Iya, kita semuanya punya aib. Kita semuanya punya dosa-dosa yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kalau kita adalah orang yang demikian, kalau kita adalah orang yang khawatir aib kita terbongkar, aib kita diketahui oleh orang lain, maka salah satu kiatnya adalah dengan menutup aib orang lain. Karena Nabi Muhammad SAW menjanjikan, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Hadis ini diperkuat oleh hadis Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Barzah, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi." Wahai sekalian orang yang telah beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah orang-orang Islam. Ghibah adalah menyebut keburukan-keburukan mereka saat mereka tidak ada. Ya, menyebut keburukan-keburukan mereka saat mereka tidak ada di depan kita. Kita dilarang untuk ghibah. Wala tattabi'u awratihim, dan jangan kalian kejar kesalahan-kesalahan mereka. Ya, jangan kalian cari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a awratihim tatabba'a Allahu awratahu. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, orang-orang Islam,
maka Allah akan mencari-cari kesalahan-kesalahannya. Wa man tatabba'a Allahu 'auratahu yafdhahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar kesalahan-kesalahan itu di rumahnya sendiri. Nah, ini adalah sebuah ancaman yang menakutkan bagi mereka yang suka membongkar aib orang lain dan mencari-cari kesalahan mereka. Kalau kita melakukan hal itu, maka Allah yang akan membongkar aib dan kesalahan kita. Sebaliknya, kalau kita menutup aib orang lain, maka Allah yang akan mengamankan aib-aib kita dan menutupnya dari orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwasanya mereka mengatakan, kami telah mendapati orang-orang yang tidak memiliki aib, tapi mereka suka menyebar aib orang lain. Maka kemudian setelah itu orang-orang jadi tahu aib mereka. Kemudian setelah itu orang-orang jadi menyebutkan aib-aib mereka. Pada awalnya mereka adalah orang-orang yang utama, yang nyaris tidak punya aib. Tapi karena mereka suka membicarakan aib orang lain, membongkarnya di depan orang lain, maka akhirnya mereka memiliki aib-aib yang disebut-sebut oleh orang lain juga. Sebaliknya, kami mendapati orang-orang yang punya banyak aib, tapi mereka diam dan tidak mau membongkar aib orang lain. Maka apa yang terjadi? Fanusiyat uyubuhum. Aib mereka dilupakan oleh manusia. Jadi orang-orang menjadi lupa aib mereka. Mereka punya aib, tapi aib mereka tidak terbongkar. Orang-orang menjadi lupa dengan aib tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mudah-mudah membuka aib orang lain. Mereka bahkan tidak mau untuk membongkar aib orang lain, menutupnya, menyembunyikannya. Ini adalah salah satu contoh pengamalan dari potongan hadis yang ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Perhatikan, tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Potongan hadis yang keempat, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba selagi dia menolong hamba yang lain. Ini hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Senada dengan hadis Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Sekali lagi, ini menegaskan al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Amalannya adalah membantu orang lain, maka balasannya adalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya adalah memenuhi hajat orang lain, maka pahalanya adalah dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meyakini orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Ini adalah sesuatu yang juga ditegaskan oleh agama kita. Dan karena dorongan ini, maka kita mendengar dari umat Islam, orang-orang sebelum kita yang sudah memeluk agama Islam ini sebelum kita, mereka adalah orang-orang yang sangat gemar membantu orang lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau terbiasa untuk membantu orang-orang untuk memerah kambing mereka. Jadi masyarakat Arab ini memiliki tradisi bahwasanya para wanita itu tidak terbiasa memerah kambing. Yang memerah kambing adalah kaum pria. Nah, ketika ada sebagian orang yang ditinggal oleh suaminya, ketika ada sebagian wanita
sebagian istri yang ditinggalkan oleh suami mereka, maka mereka membutuhkan orang lain untuk membantu memerah kambing. Nah, ini adalah sebuah amalan yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum beliau menjadi khalifah. Maka ketika akhirnya beliau dipilih menjadi orang nomor 1 umat Islam, menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para wanita ini menjadi bersedih. Apakah Abu Bakar As-Siddiq akan meninggalkan tradisinya, akan meninggalkan kebiasaan baiknya, membantu para wanita yang sedang ditinggalkan safar oleh para suami mereka? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidak, aku akan terus bertahan. Aku berharap bahwasanya khilafah ini, bahwasanya kepemimpinan ini, menjadi orang nomor 1 umat Islam ini tidak akan mengubah apapun yang pernah saya amalkan sebelumnya. Beliau berusaha, meskipun beliau sudah menjadi seorang khalifah, maka amal baik yang selama ini telah beliau lakukan berupa membantu memerah kambing untuk para wanita yang ditinggalkan oleh suami mereka, ini terus beliau pertahankan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbiasa juga membantu para janda tua. Ya, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat suatu ketika Ibnu Umar masuk ke rumah seorang janda di malam hari. Esok siang harinya, Talhah juga masuk ke rumah itu untuk melihat siapa yang ada di rumah itu. Maka ternyata beliau mendapati di rumah itu ada seorang janda yang sudah tua dan buta plus lumpuh. Maka Talhah bin Ubaidillah bertanya kepada wanita tersebut, apa yang dilakukan oleh si fulan, yakni Umar bin Khattab, pria ini apa yang dilakukan kepadamu? Maka wanita tua ini menyebutkan bahwasanya sejak beberapa waktu yang cukup panjang, sejak beberapa waktu yang cukup lama, Umar bin Khattab selalu datang ke rumah itu untuk membantu memenuhi hajat wanita ini yang sudah tinggal sendiri di rumah dalam keadaan buta, lumpuh. Maka semua yang dibutuhkan oleh wanita ini dipenuhi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara diam-diam. Ya, demikian juga Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, seorang tabi'i juga disebutkan terbiasa untuk belanja, ya, untuk para wanita dan orang-orang tua yang ada di tempat beliau tinggal. Demikian juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu terbiasa untuk berkhidmah, ya, melayani orang yang safar bersama beliau. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Kalau beliau sedang safar dengan suatu rombongan, maka beliau yang berinisiatif untuk menjadi pelayan di rombongan itu. Beliau melayani teman-teman beliau agar mereka safar secara nyaman. Dan bahkan sebagian salaf kita, ya, sebagian salafus saleh itu mensyaratkan kepada teman seperjalanan dengan mengatakan, aku mau safar denganmu tapi dengan syarat aku yang menjadi pelayanmu. Masya Allah, ini adalah sebuah teladan yang agung yang dilakukan oleh generasi awal umat Islam, dan ini semuanya terinspirasi dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Allah akan memenuhi hajat seorang hamba selagi orang tersebut memenuhi hajat orang lain. Sehingga para ulama kita menyimpulkan bahwasanya ibadah sosial seperti ini, membantu orang lain, ya, memenuhi hajat mereka, ini adalah amal soleh yang mereka pandang lebih utama dari i'tikaf. Mereka pandang lebih utama daripada haji dan umrah, daripada salat. Karena para ulama membuat sebuah kaidah, yaitu kaidah fikih, al khairul muta'addi
khairun minal qasir. Kebaikan yang manfaatnya menular kepada orang lain itu lebih baik daripada kebaikan yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Dan ini dipraktekkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana suatu ketika beliau mengutus beberapa sahabat beliau untuk memenuhi hajat orang yang sedang membutuhkan. Beliau mengatakan kepada teman-teman beliau ini, lewatlah rumahnya Thabit Al-Bunani, ajak dia untuk kerja bakti, ajak dia untuk bersama-sama memenuhi hajat orang-orang yang sedang butuh. Maka Thabit mengatakan, ana mu'takif, saya sedang i'tikaf. Mohon maaf, sampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri bahwasanya saya sedang i'tikaf. Maka orang-orang yang diutus oleh Al-Hasan Al-Basri ini kembali kepada Al-Hasan Al-Basri dan menyampaikan bahwasanya Thabit Al-Bunani sedang i'tikaf dan minta maaf tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Maka Al-Hasan Al-Basri katakan kepada Thabit Al-Bunani, sampaikan kepada dia, tidakkah engkau tahu bahwasanya berjalannya engkau untuk memenuhi hajat saudaramu sesama muslim itu lebih baik daripada haji setelah haji. Lebih baik daripada haji setelah haji, maksudnya haji yang berurutan, haji yang terus-menerus dilakukan. Maka para sahabat beliau tersebut kembali kepada Thabit Al-Bunani, kemudian menyampaikan pesannya Al-Hasan Al-Basri bahwasanya i'tikaf itu tidak lebih utama daripada ibadah sosial yang sedang mereka lakukan ini. Maka akhirnya Thabit Al-Bunani meninggalkan i'tikaf beliau dan ikut dalam kerja bakti atau ibadah sosial berupa membantu orang muslim yang sedang membutuhkan, memberikan apa yang mereka butuhkan, memenuhi hajat mereka. Beliau muqtani', beliau terpuaskan secara ilmiah bahwasanya ibadah-ibadah sosial seperti ini lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang manfaatnya terbatas untuk diri kita sendiri seperti i'tikaf atau haji. Kemudian potongan hadis yang kelima adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu bisa berarti benar-benar jalan, ya, dengan kaki atau dengan sepeda, dengan motor, dengan mobil, dengan kereta, dengan pesawat. Ini adalah menempuh jalan yang hissi, menempuh jalan yang sifatnya bisa diindra, ya, menempuh jalan dalam arti fisik, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ini juga masuk dalam keumuman hadis ini. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, baik dengan berjalan langsung dengan kaki, mengendarai unta atau keledai atau kuda, atau di zaman kita mengendarai sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat, kapal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita semuanya ingin surga. Maka dengan menempuh jalan menuntut ilmu, maka kita akan dapatkan itu, insyaallah akan dapatkan kemudahan untuk menempuh jalan ke surga. Kemudian yang kedua, ini juga mencakup jalan menuntut ilmu yang bersifat maknawi, spiritual. Misalnya membaca, menulis, ya, mendengarkan kajian, merekam, ya, menghafal, murajaah, ya, mereview, ya, saling bertanya, saling ngetes permasalahan yang sudah dipelajari bersama. Ini juga termasuk sulukut thariq, termasuk menempuh jalan menuntut ilmu. Karena membaca, menulis, menghafal,
menyimak, merekam, ini semuanya adalah jalan menuju ilmu, jalan untuk memperoleh ilmu. Maka ini juga masuk dalam keumuman hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Jadi ada jalan yang sifatnya hissi, jalan yang sifatnya fisik, ada jalan yang sifatnya maknawi, sifatnya spiritual. Ini semuanya masuk dalam keumuman hadis ini. Nah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini juga bisa memiliki 3 arti. Yang pertama, benar-benar Allah mudahkan jalan menuju surga, itu jalan fisik berupa sirat, jalan menuju surga, jembatan yang dibentangkan saat kita akan melewati, saat kita akan masuk surga. Kita akan mudahkan jalan di atas sirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita menghadapi ahwalu yaumil qiyamah, akan menghadapi tahapan-tahapan sebelum masuk surga. Itu semua akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu, atau banyak menempuh jalan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat kita di dunia. Di samping itu juga mencakup kemudahan untuk menuntut ilmu. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya adalah Allah akan memudahkan baginya meraih ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ilmu, akan mudahkan dia untuk bisa mendapatkan ilmu yang dia cari. Kenapa? Karena kalau kita sudah dapat ilmu, maka ilmu adalah jalan menuju surga. Jadi ganjaran ini bisa kita raih di dunia, bisa kita raih di akhirat. Di akhirat dalam bentuk kita dimudahkan secara fisik untuk menempuh jalan menuju surga melalui sirat, melalui mizan, ya, timbangan amalan kebaikan, melalui tahapan-tahapan sebelum kita menapaki surga. Kebaikannya atau janji balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini juga bisa kita raih saat kita masih di dunia, yaitu dengan dimudahkan untuk meraih ilmu. Karena ilmu adalah jalan menuju surga. Jadi dengan Allah memudahkan untuk kita meraih ilmu, maka berarti Allah sudah memudahkan untuk kita jalan menuju surga, karena ilmu adalah jalan menuju surga. Juga makna yang ketiga adalah Allah memudahkan untuk kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi arti hadisnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan, maka Allah akan memudahkan baginya pengamalan ilmu itu. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu yang kita amalkan. Maka Allah menjanjikan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya mengamalkan ilmu, sehingga dengan begitu dia akan masuk ke surga dengan mudah. Jadi 3 makna ini semuanya tercakup oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang pertama, jalan fisik, yaitu dimudahkan saat melewati sirat, dimudahkan saat melewati mizan atau timbangan amalan kebaikan, juga tahapan-tahapan lain sebelum kita menapaki surga. Makna yang kedua, Allah akan memudahkan bagi kita meraih ilmu. Karena dengan meraih ilmu berarti kita sudah memiliki jalan menuju surga. Itu kemudahan untuk bisa masuk surga. Dan yang ketiga adalah dimudahkan untuk mengamalkan ilmu, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bisa membawa kita ke surga adalah ilmu yang diamalkan. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Dia akan menjadi hujjah untuk kita kalau kita amalkan Al-Qur'an.
Kalau kita tidak mengamalkannya, maka Al-Quran justru akan menjadi hujjah untuk kita. Artinya alasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghukum kita. Wal'iyadzu billah. Ya, kemudian potongan hadis yang ke-6 adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan bermajlis di masjid, berkumpul di masjid, bermajlis dalam rangka membaca Al-Quran dan memahaminya, belajar Al-Quran dan tadarus, mempelajari makna kandungan Al-Quran ini. Kemudian hal itu dilakukan di masjid. Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya adalah masjid. Mereka membaca Al-Quran di situ, mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka 4 hal ini. Kalau mereka berkumpul di masjid, membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka, mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama adalah turunnya kedamaian kepada mereka. Kedamaian, ketentraman, sakinah akan turun di majlis itu. Kemudian yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi tempat itu. Para malaikat Allah akan mengiringi mereka. Ini hal ghaib. Ketenangan kita bisa merasakannya. Rahmat Allah kita juga ikut merasakannya. Tapi malaikat yang mengiringi kita di majlis itu, kita tidak bisa lihat. Namun kita mengimani hal ini. Kita harus mengimaninya karena kabar ini sampai kepada kita dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kita mengimani hal itu meskipun ini hal ghaib. Kita tidak bisa melihat para malaikat itu. Tapi kita percaya dan beriman bahwasanya majlis ta'lim yang diselenggarakan di masjid itu diiringi dan diliput oleh para malaikat. Sehingga dengan demikian kita menjadi kelompok orang yang yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib, yaitu ghaib yang sampai kepada kita dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Dan keutamaan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikatnya yang berada di sisinya. Nah, ini Masya Allah adalah keutamaan majlis ilmu yang diselenggarakan di masjid. Sedangkan potongan hadis yang ketujuh adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dan barang siapa yang terbelakang, tertinggal karena amalannya, dia tidak bisa terselamatkan oleh nasab atau darah keturunannya. Artinya barang siapa yang karena amalan yang sedikit atau kurang atau salah, akhirnya berada di saf belakang, dia tertinggal oleh yang lain dalam beramal, maka tidak serta-merta dia bisa maju ke depan, dia bisa mengejar, dia bisa mengalahkan yang lain hanya karena dia memiliki nasab atau garis keturunan yang mulia. Tidak bisa seperti itu. Dalam agama kita, semua manusia dipandang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan berdasarkan nasab dan darah keturunan. Yang ningrat ataupun yang berdarah biasa, tidak ada bedanya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan di antara mereka adalah takwa mereka, kesucian hati mereka, dan amalan yang mereka lakukan. Maka barang siapa yang karena amalannya sedikit atau kurang atau kalah atau salah, akhirnya diibaratkan mereka sedang berada di suatu shaf, di barisan, maka mereka berada di barisan paling belakang. Tidak serta-merta mereka bisa ke depan, bisa mengalahkan yang lain dalam urusan akhirat, hanya gara-gara mereka memiliki darah biru atau ningrat dari kalangan Quraisy misalnya, atau dari kalangan bangsawan di suatu bangsa misalnya. Tidak bisa. Dan hal ini sudah ditegaskan oleh
agama kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Dan jika sangkakala telah ditiup, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak saling bertanya, kamu siapa, nasabmu apa. Tidak ada lagi seperti itu. Yang berbicara hanya taqwa, kesucian hati dan amalan. Patokannya adalah taqwa, yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan dalam bentuk pensucian jiwa, pembersihan hati dan amal soleh. Juga ditegaskan oleh sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga besar beliau. Beliau berdiri di atas sebuah gunung di Mekah. Maka beliau mengatakan, "Wahai sekalian bangsa Quraisy, wahai sekalian kabilah Quraisy, belilah diri kalian dari Allah. Aku tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian." Artinya, bebaskanlah diri kalian dari siksa Allah. Bebaskanlah diri kalian dari neraka. Beramalah kalian sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu di akhirat. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, aku tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat. Beramalah sendiri. Bahkan wahai Fatimah bintu Muhammad, kalau engkau minta harta, aku bisa beri. Salini min mali ma syi'ti. Minta harta aku bisa beri, tapi aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu di akhirat, wahai Fatimah, meskipun aku adalah ayahandamu. Jadi mereka semuanya harus mengusahakan surga sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikannya untuk mereka. Maka kita bisa melihat bagaimana sebagian orang-orang yang berdarah biru, ningrat orang-orang Quraisy, seperti sebagian paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, juga Abu Lahab, ketika mereka berada di saf belakang dalam amal akhirat, karena mereka tidak mau beriman. Maka darah biru mereka, darah ningrat mereka, darah Quraisy mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu adalah pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang karena amalannya dia terlambat, dia terbelakang, dia tidak bisa maju dan mengejar orang lain hanya dengan nasabnya. Masya Allah, ini adalah salah satu sisi keindahan Islam. Kita dianggap sama. Kalau yang dijadikan patokan adalah nasab, maka ada sebagian dari kita yang darah nasabnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin cenderung diremehkan oleh orang lain. Maka kita tidak bisa mengejar mereka yang berdarah biru dan ningrat. Tapi itu semuanya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melihat takwa kita, dan tidak ada yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Kita semuanya bisa untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Kesempatan kita semuanya sama. Maka ini adalah sebuah sisi indah Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang agung ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-6 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kesimpulannya adalah yang pertama, al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Yang kedua, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya saat hari kiamat. Yang ketiga, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kesimpulan yang keempat, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kesimpulan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi hamba itu
suka untuk menolong orang lain dan memenuhi hajat orang lain. Kesimpulan yang keenam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kesimpulan yang ketujuh, keutamaan majlis mudarasatul Quran, majlis tilawatul Quran dan mudarasatul Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya di masjid, yaitu memiliki 4 keutamaan: turunnya kedamaian atau ketenangan, dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi oleh para malaikat, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para malaikatnya. Dan kesimpulan yang ke-8, bahwasanya yang dijadikan patokan dalam agama kita adalah taqwa, bukan nasab. Kalau ada orang yang terlambat atau terbelakang dalam urusan akhirat karena amalannya yang sedikit atau kurang atau kalah atau salah, maka dia tidak bisa mengejar dan mengalahkan orang lain hanya karena dia memiliki nasab yang bagus dan garis keturunan yang terhormat. Itu tidak menolongnya sama sekali. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala, Ustaz, atas pembahasan dan juga penjelasan dari syarah hadis yang ke-36. Barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan di sore hari ini di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819 896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Umu, pertanyaannya. Dari Bu Samina ya, di Gunung. Silahkan. Ini Tat, saya mau bertanya, Allah maksudnya menjadikan dunia sebagai tempat mencari akibat atau hasil yang baik, yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah. Jadi masalah kita, Tat, si setan nih ngomongnya gini, janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan sampai hari kiamat sehingga saya berkesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. Iya. Gimana saya menyikapi hal ini? Nah. Karena setan udah ngomong begitu. Wa nasihat jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bu Saniyah. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya, dunia adalah waktunya ujian. Dunia adalah negeri ujian. Akhirat adalah negeri kita menikmati hasil amalan kita di dunia. Jadi saat di dunia kita dituntut untuk banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan kita di akhirat itu tergantung pada apa yang sudah kita usahakan di dunia. Ini adalah sebuah pengetahuan dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Kita meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang paling penting. Kita ini di dunia hanya beberapa tahun saja, hanya beberapa puluh tahun saja. Sedikit sekali yang memiliki umur di atas 100 tahun. Adapun kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang tidak pernah habis, yang akan terus kita rasakan, baik dengan bahagia ataupun dengan sengsara. Kalau bahagia, kita akan bahagia untuk waktu yang sangat panjang. Kalau kita sengsara, kita akan sengsara untuk waktu yang sangat panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di dunia,
Dan Allah sudah membuat aturan bahwasanya kebahagiaan kita di dunia itu tergantung pada apa yang sudah kita usahakan saat di dunia. Kebahagiaan kita di akhirat itu tergantung pada amalan kita di dunia. Allah sudah tegaskan ini. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita menganggap dunia ini adalah yang lebih penting. Dunia ini sangat kecil, sangat kerdil, sangat tidak penting jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Tapi kita tetap harus hidup di dunia. Kita harus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan ini yang akan membawa kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi kita harus memperbanyak bekal selagi masih di dunia, yaitu